Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur kalau pada malam hari ini dapat bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan doa. Mari sebelum kita mendengar bersama-sama sharing firman Tuhan pada malam hari ini dan berdoa bersama-sama, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih kalau pada malam hari ini kami memiliki kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Sebelum kami berdoa, kami mau mendengar, belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pada malam hari ini saya rindu kita belajar satu bagian tema ya. Kuasa Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita, kita memiliki sebuah keyakinan kita tidak ditinggalkan sendiri. Dan mari kita membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 13 demikian. Sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Filipi 2 ayat 13 ini saya bacakan dalam terjemahan baru ya, LAI yang terjemahan baru. Katakan, sebab Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca bagian ini, maka ayat ini menyatakan bahwa Allah bukan hanya mengatur, bukan hanya merencanakan segala sesuatu, tetapi juga secara aktif terlibat di dalam mengerjakan rencananya, mengerjakan apa yang diinginkannya di dalam kehidupan kita. Kalau begitu, kalau Allah itu bekerja mengatur segala sesuatu, berarti kita semakin hari semakin yakin, semakin hari kita semakin memiliki sebuah kepercayaan yang semakin kuat tentunya. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ternyata hidup ini bukan semulus yang kita bayangkan atau yang kita inginkan. Maka banyak sekali tantangan kehidupan kita, mungkin kita pernah terluka di dalam kehidupan kita ketika kita mengalami pergumulan hidup. Maka ada pertanyaan-pertanyaan tuh di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apakah ya sampai hari ini kita percaya tidak sih bahwa Allah itu pasti bekerja dalam kehidupan kita? Oh, rasa-rasanya Tuhan pernah atau rasa-rasanya Tuhan tidak peduli dengan kehidupan saya. Atau apa yang membuktikan kalau kita itu sungguh-sungguh percaya kepadanya bahwa Allah itu berkuasa atas kehidupan kita. Lalu pertanyaan berikutnya mungkin kita bisa menanyakan, lalu apa dampaknya dari kuasa Allah yang bekerja dalam kehidupan kita? Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau Allah turut bekerja, Allah itu punya kuasa di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka semakin hari tentunya kita semakin mempercayai Allah, semakin tahu bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka di dalam konsep teologi itu ada sebuah konsep tentang Allah yang transenden dan imanen. Ada juga sebuah pengertian tentang deisme. Ya, apa itu? Yaitu pengertian Allah yang transenden dan Allah yang imanen itu digambarkan sebenarnya. Dia menggambarkan Allah sebagai Allah yang transenden dan sekaligus imanen. Transendensi Allah itu menunjuk kepada Allah yang tak terhampiri, jauh, tak terselami jalan-jalannya, Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Tapi satu sisi dia adalah Allah yang imanen, Allah yang menunjukkan kepada kedekatan, kepedulian, dan pengertian Allah terhadap ciptaannya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tentu ini sebuah
pengertian yang kalau kita memahami secara teologis ya, Allah itu memang jauh di sana, kita nggak tahu, nggak ngerti apa yang sedang dipikirkannya, direncanakannya, dan Allah itu seperti apa kita nggak tahu. Tetapi di satu sisi Allah itu kita rasakan, Allah itu kita merasa dia peduli, mengerti apa yang jadi pergumulan kita. Inilah sebuah pengertiannya. Ada sebuah pengertian yang kedua adalah deisme ya. Deisme itu adalah sebuah kepercayaan filosofis yang menyatakan bahwa Tuhan ada sebagai suatu sebab pertama yang tidak bersebab, yang bertanggung jawab atas penciptaan alam semesta. Tetapi kemudian dia tidak ikut campur dengan dunia yang diciptakannya. Jadi Allah itu ya menciptakan segala sesuatunya ini. Sudah diciptakan ya udah, tidak tidak ikut campur di dalamnya. Mau terjadi apa ya sudah. Ini berbeda dengan Allah yang transenden dan imanen tadi. Bukan hanya jauh, tetapi dia dekat. Berbeda. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini kita sudah membaca Filipi 2 ayat 13 ini. Tentu kalau kita membaca di bagian ini adalah Allah yang kita kenal di dalam firman-Nya, bukan Allah yang jauh di sana, bukan Allah yang menciptakan kemudian meninggalkan kita. Dikatakan gini, sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam konteks Filipi 2 ayat 13 dan satu perikop ini mengajarkan atau ada sebuah tema tentang mengerjakan keselamatan. Jadi Allah itu yang pertama kali ya, dikatakan yang berinisiatif mengerjakan di dalam kamu. Wah, ini banyak hal yang menjadi perdebatan tentunya di dalam teologi yang berbeda. Ya, Bapak dikasih Tuhan, kalau begitu Allah itu aktif ya. Allah itu aktif seperti ini ya. Allah terlibat di dalam kehidupan kita. Dia tahu apa yang jadi pergumulan kita, dia tahu tatkala kita terluka, dia tahu ketika kita jatuh, dia tahu bahwa kita itu lemah. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau hari Minggu itu kalau Bapak Ibu beribadah tentunya akan ini ya, pertama kali ada sebuah rangkaian liturgi, ada sebuah kata yang pertama yaitu votum. Dikatakan pertolongan kita adalah hanya di dalam Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Kita mau lihat di depan ini ya. Pertolongan kita itu hanya di dalam Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bukan hanya menciptakan langit dan bumi, tetapi dia setia memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Wah, ini berarti Tuhan tidak meninggalkan dia, kita. Tuhan peduli dengan apa yang sedang kita gumulkan. Tuhan tahu kelemahan kita dan Tuhan tahu apa yang menjadi apa yang kita mau atau kekuatan apa yang kita bisa. Berarti sebenarnya Allah itu ya, kita itu diberikan kemampuan, kita dapat melakukan apa yang jadi kehendaknya Allah, bukan karena kita, tetapi karena Allah. Ya. Allah itu yang bekerja di dalam kita, memampukan kita untuk melakukan kehendaknya. Kalau melakukan kehendaknya itu berarti melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau berkenan di hadapan Tuhan itu banyak sekali pencobaan, tentu banyak sekali apa menjadi pergumulan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan pada pergumulan-pergumulan tertentu ya, kita kadang-kadang menyerah atau kita bisa katakan banyak sekali pencobaan yang kita hadapi, lalu kita berkata, Tuhan, saya tidak mampu, Tuhan, saya tidak bisa. Maka disinilah kemampuan kita,
kehendak kita itu bukan berasal dari diri kita. Kita harus sadari itu yang pertama. Dan kita harus mempercayai, ya, mempercayai Allah. Kalau mempercayai Allah, berarti kalau Allah menciptakan segalanya, Dia memelihara umatnya. Kalau hari ini kita berada di dalam kondisi yang tidak mudah, berarti kita tahu bahwa Allah tidak tinggal diam. Allah peduli dengan kita. Kita tahu Allah memberikan kemampuan kepada kita. Di posisi yang seperti itu, di posisi yang tidak mudah itu, Bapak Ibu bisa merasakan bahwa wah, Allah hadir di sini. Tetapi tidak semua orang menyadari hal ini tentunya. Tidak semua orang ketika dalam kondisi yang seperti ini, dia semakin kuat di dalam Tuhan. Tidak semua orang mengalami seperti itu. Tetapi ketika kita sebagai orang percaya, mempercayai Allah itu ya, mempercayai Allah tidak mudah ya. Kita mempercayakan pekerjaan kepada orang lain itu juga tidak mudah. Kita mungkin mempertimbangkan segala sesuatunya. Mempercayai Allah yang menciptakan segala sesuatu dan bertanggung jawab, atau Allah yang peduli kepada kita, itu juga tidak mudah jikalau kita hidup di dalam sebuah tekanan-tekanan hidup. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, nanti di akhir saya rindu melihat ada sebuah video kesaksiannya. Nah, kalau begitu kita harus bergantung kepada kuasanya Tuhan. Kita tidak mampu, betul. Kita lemah, itu betul. Kita rasanya kalau melakukan segala sesuatu gampang jatuh di dalam dosa. Iya, betul. Maka itu kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Karena sumber segala sesuatu yang daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya rindu melihat ada sebuah video kesaksian ya, yang menggambarkan bagaimana Allah itu turut bekerja di dalam. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar, dan kita mau saksikan bagaimana orang tuanya itu bersaksi anak justru ketika dia sudah bertobat dan mengambil. Memang awalnya saya itu dulu bukan orang yang percaya Yesus, tapi karena kasih karunia-Nya saya diizinkan Tuhan untuk mencari yang mana Allah yang benar. Akhirnya saya menemukan Yesus itulah Tuhan yang sesungguhnya. Sebelum saya bertobat itu saya punya 3 orang anak. Anak saya secara jasmani normal, tapi waktu saya sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, saya mulai menginjil kemana-mana. Nah, saya Tuhan kasih lagi anak Gracia Epipania. Tapi yang juga membuat saya kaget waktu itu, karena Gracia lahir dengan keadaan mata buta, tidak dapat melihat sejak lahir. Bagi saya memang walaupun saya sudah tahu bahwa Yesus itu Tuhan, sudah banyak mengalami mujizat Tuhan dalam hidup saya, tapi namanya tetap ada sesuatu yang membuat saya itu bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan kok saya harus terima seperti ini? Ya seperti tadi firman Tuhannya, rancangannya bukan rancanganku. Nah, tapi ada sesuatu kekuatan dari Tuhan yang ada di dalam hidup saya. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya mendapatkan itu dari firman Tuhan. Jadi waktu saya melihat keadaan anak saya Grace seperti ini, saya di rumah, saya di dalam kamar, saya kunci pintu, saya cuma bertanya sama Tuhan, saya menyembah Tuhan. Saya dapatkan firman Tuhan. Tuhan bilang bersyukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagimu di dalam Kristus Yesus. Saya aminin gitu. Nah, dari situlah saya mendapat kekuatan. Itu yang saya dapatkan. Makanya lagu Gracia tadi ini awal-awal
Gracia itu nyanyi memuji Tuhan, lagu inilah yang menjadi kekuatan saya juga. Tidak pernah menyerah. Kenapa tidak pernah menyerah? Karena kita punya Tuhan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menjadi sumber jawaban bagi hidup kita. Bisa melayani untuk Tuhan. Tuhan Yesus selalu ada bagi Gracia. Oh ya, Gracia pernah bilang sama kami, kadang-kadang kan kalau melihat dia sudah rada-rada moodnya mulai, kita rasa-rasa kadang kecapean gitu. Kita bilang, Gracia, kita sudah berhenti ya untuk pergi melayani Tuhan kemana-mana. Terus dia bilang gini, jangan mama, katanya, sampai kita bertiga pulang ke surga baru kita selesai melayani Tuhan. Dan itu yang menjadi kekuatan saya luar biasa. Jangan berhenti melayani Tuhan, tetap setia. Mungkin sedikit saya nambahkan, Ibu. Gracia itu waktu masih kecil memang sudah pernah kita operasi sekali. Waktu kita pertama kali terima Tuhan Yesus bertobat, secara manusianya kita, pengetahuan kita pakai dokter juga. Tetapi untuk selanjutnya iman kita makin bertambah kepada Tuhan. Nah, Gracia waktu itu ada seorang gembala juga dokter, jadi mereka waktu itu mau bawa ke Taiwan waktu itu. Saya sudah siapkan semua, tapi saya sambil berdoa. Tapi waktu hari hanya saya melihat Gracia juga menolak, saya juga melihat Dada Damai Sejahtera saya batalkan. Jadi saya berjalan juga lewat pengetahuan untuk mendidik Gracia ini, tetapi dari satu sisi saya mengandalkan Tuhan, sangat mengandalkan Tuhan. Nah, hari ini dalam beberapa bulan yang lalu itu Gracia juga ketemu seorang pengusaha. Dia tergerak untuk membawa Gracia ke Australia, ke Perth, karena dia katakan begini, Pak, bawa aja ke sana. Di sana ada dokter mata terbaik di dunia. Nah, saya menerima tawaran dari Bapak ini, tapi dari satu sisi saya juga mengonekkan dengan Tuhan. Gitu. Jadi pertumbuhannya sampai saat ini Gracia sih matanya itu yang sebelah kiri sudah bisa melihat, sedikit-sedikit sudah bisa melihat. Gitu. Jadi kalau secara dekat begini dia tahu warna, ini warna apa dia sudah bisa. Puji Tuhan, saya percaya tangan Tuhan itu tetap bekerja di dalam kehidupan anak kami, Gracia. Ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini adalah kesaksian nyata ya ketika seseorang yang mengalami kondisi yang tidak mudah, tapi mereka tetap percaya kepada Tuhan ketika kondisi ini terjadi kepada mereka. Ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga. Gracia menjadi berkat bagi banyak orang. Apakah kita mempercayainya? Apakah kita menyadarinya bahwa Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Kalau pertanyaannya yang tadi sudah kita sharekan, ada sebuah refleksi yang boleh kita alami atau kita renungkan pada malam hari ini. Masih percayakah kita bahwa Allah pasti bekerja dalam kehidupan kita? Lalu apa yang dibukti bahwa kita itu percaya kepada Allah atau kuasa Allah? Lalu dampak apa ketika kita percaya kepada kuasa Allah yang bekerja dalam kehidupan kita? Mari kita bersama-sama merefleksikan kehidupan kita, bertanya kepada diri kita sendiri, bertanya di dalam pribadi kita. Kita berdoa kepada Tuhan, minta pimpinannya, minta kekuatannya, sehingga kita terus menjadi berkat bagi sesama dan saudara-saudara kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada malam hari ini kami dapat bersama-sama merenungkan firman-Mu. Mungkin kami saat ini dalam kondisi yang tidak mudah, dalam kondisi terluka, dalam kondisi perlu pemulihan, dalam kondisi terluka karena mempercayai Engkau, terkadang Engkau tidak kami rasakan ya Tuhan.
tetapi dalam kesemuanya itu Engkau tidak pernah meninggalkan kami, seperti seorang yang memiliki kesaksian hidup di dalam dirinya dan menjadi berkat. Kami rindu Tuhan, ketika kami percaya kepada Engkau, kami sungguh-sungguh percaya kepada Engkau, kami tidak meninggalkan Engkau, dan kami memiliki dampak ketika kami percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.